Saya hormati Pak Bayu, Bapak Ibu pimpinan di Badan POM, baik eselon 1 maupun eselon 2 yang hadir, baik secara daring maupun luring. Dan juga saya mohon maaf kalau ada sedikit keramaian di belakang, karena mudah-mudahan suara saya masih terdengar dengan jelas ya, Bu? Jelas Pak, jelas. Ya, karena di belakang sedang ada pekerjaan pembangunan, saya nggak bisa di dalam ruangan juga karena sedang ramai juga sound systemnya begitu. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya akan mencoba untuk menyampaikan pada kesempatan kali ini, karena ini baru pertama kali pada agenda ini juga kami menyampaikan petunjuk operasional. Kami sadar betul kemarin banyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan apa isi dari petunjuk operasional ini untuk menjadi landasan Bapak dan Ibu untuk melaksanakan pelaksanaan pekerjaan ke depan. Namun sebagaimana diketahui bersama, pencairan anggaran untuk dana transfer yang 50% yang kemarin disampaikan oleh teman-teman dari DJA teman-teman dari Kementerian Keuangan itu ternyata memang belum bisa diproses karena masih menunggu petunjuk teknis dari teman-teman Kemenkes dan juga petunjuk operasional untuk pengawasan obat dan makanan ini. Nah, kami pada prinsipnya sudah melakukan proses harmonisasi di Kemenkumham, dan saya yakin betul Pak Bayu juga sudah berusaha keras untuk menyelesaikan regulasi terkait dengan petunjuk teknisnya. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa ada refocusing yang mungkin diarahkan oleh Pak Menkes terkait dengan kegiatan BOK ini, sehingga kami juga selaku alokasi yang menempel di BOK Kesehatan juga merasa bahwa memang ikut bertanggung jawab untuk turut memperkuat gitu akses pemberian bantuan kepada pemerintah kabupaten kota ini, tentunya untuk kemaslahatan kita bersama. Namun izinkan pada kesempatan ini untuk menyampaikan petunjuk operasional penggunaan dana alokasi khususnya untuk menu pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2021. Apakah saya diberi akses untuk sharingnya? Sudah ada di... Atau ada paparan yang mungkin bisa di-share? Oh ya, sudah ya. Baik. Baik, pertama-tama Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan bahwa sebagaimana ketentuan dalam DAK, mungkin tadi Pak Bayu juga sudah banyak menyinggung, dan mungkin saya tadi kurang begitu menyimak di agenda pertama, tapi yang jelas pemberian dana transfer daerah ini atau dalam bentuk dana alokasi khusus ini tentunya diberikan dalam bentuk adalah alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan atau membantu mendanai kegiatan yang menjadi urusan kewenangan daerah gitu. Nah, itu yang menjadi filosofi pertama. Jadi apa yang dilakukan menggunakan alokasi anggaran DAK ini tentunya adalah hal-hal yang menjadi kewenangan daerah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tentunya tidak semua urusan atau kewenangan daerah itu bisa dipergunakan menggunakan dana DAK khusus yang diberikan ini. Nah, karena ada namanya khusus tadi, maka tentunya harus dipilah-pilah mana yang bisa diberikan dan dipergunakan untuk menggunakan alokasi ini. Nah, kekhususan itu salah satunya adalah yang mendukung prioritas nasional dan sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Jadi yang dipilih dalam konteks kali ini adalah misalkan di bidang kesehatan. Nah, bidang kesehatan itu juga sangat luas dan tentunya tadi sudah disampaikan sebagian besar oleh Pak Bayu, hal-hal apa di bidang kesehatan yang diberikan kekhususan tadi, yang memang menjadi upaya kita untuk mendukung prioritas nasional dan juga yang sudah masuk dalam rencana kerja pemerintah. Artinya ada kesinambungan dan harapan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya tadi itu betul-betul bisa membantu percepatan pencapaian target pemerintah dalam rencana kerjanya maupun juga prioritas nasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden dalam hal ini oleh pemerintah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu sebagaimana pasal 52 itu adalah adanya kelembagaan atau kementerian lembaga yang memang secara teknis mengusulkan dan juga mengelola aspek teknis dari
bidang tersebut. Nah, kebetulan kami masuk di bidang kesehatan. Nah, kebetulan kementerian yang terkait adalah Kementerian Kesehatan, dan kita memang membantu mencapai target-target yang diarahkan terutama prioritas nasional di bidang kesehatan tadi. Nah, ini yang menjadi concern kami, bahwa ada juga amanat yang diberikan dalam konteks pengawasan obat dan makanan secara khusus untuk bisa berkontribusi memberikan dukungan selain meningkatkan daya saing, ya, usaha dan segala macam, tapi lebih kenalnya adalah untuk memperkuat kesehatan ataupun target ketahanan nasional dalam bentuk kesehatan di masyarakat kita. Nah, ini yang menjadi concern kita untuk turut menjadi koordinator di dalam pengawasan obat dan makanan, sebagaimana amanat Impres nomor 3 tahun 2017 tersebut. Nah, tentunya tidak semua daerah bisa diberikan, sebagaimana kemarin juga disampaikan oleh rekan-rekan dari Bappenas, kemudian juga dari Kementerian Keuangan dan juga dari Kemendagri menyampaikan bahwa tentunya harus ada kriteria khusus dalam pemberian alokasi DAK ini. Nah, kriteria tersebut ada yang berupa kriteria teknis, ya di samping kriteria umum yang ada, misalnya, tapi ada juga kriteria khusus, gitu ya. Nah, ini tentunya setiap tahun akan berbeda, tergantung dari focusing dari kebijakan dari prioritas nasional tadi. Dalam konteks inilah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kami garis bawahi, pertama adalah dari sisi dana. Dananya adalah dana pusat. Dana pusat yang diberikan untuk siapa? Untuk daerah. Daerahnya apakah semuanya? Tidak tertentu, gitu ya. Jadi ada kategori itu. Nah, kemudian berupa apa? Berupa kegiatan khusus. Khususnya dalam bentuk apa? Ya, penanganan dan kebijakan yang menjadi kewenangan daerah tadi atau menjadi urusan daerah. Nah, terkait dengan apa? Tentunya terkait dengan hal-hal yang sifatnya prioritas. Jadi itulah kira-kira gambaran berkaitan dengan pemberian dana alokasi khusus ini. Di next slide, Bapak dan Ibu sekalian, ini kami sampaikan dasar hukum dan juga tujuan dari pembelian JUKOPS ini. Jadi secara garis besar, Bapak dan Ibu sekalian, JUKOPS ini atau petunjuk operasional ini kita pakai atau kita keluarkan adalah untuk memberikan semacam guideline atau acuan buat siapa? Buat Bapak dan Ibu dan juga buat kami, agar supaya kami bisa bersama-sama menyepakati hal-hal apa yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan, gitu. Dalam konteks ini adalah ya tadi dalam memberikan dana kegiatan khusus tadi. Nah, ini yang kemudian mendasari kita menyusun dan memberikan guidance buat Bapak dan Ibu sekalian. Dasar hukumnya saya kira sudah jelas ya, ada yang tentunya berkaitan dengan kebijakan, itu ada yang terkait dengan rencana kerja pemerintah tahun 2021. Begitu juga terkait dengan anggarannya, itu adalah berdasarkan Peraturan Presiden nomor 113 tahun 2020 tentang rincian APBN. Nah, ini menjadi dua landasan yang menjadi dasar hukum kita menuju JUKOPS tadi. Jadi tidak boleh keluar dari rencana kerja pemerintah sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, dan juga anggarannya pun sudah ditentukan berapa besarnya dan segala macam. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita tentunya tidak boleh lepas juga dari kerangka petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh teman-teman di Kemenkes. Artinya karena kami menjadi bagian dari BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, maka tentunya ada peraturan Kementerian Kesehatan juga yang harus kita acu terkait dengan petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus ini. Nah, barulah kemudian dari situ kami turunkan kembali dalam bentuk petunjuk operasional untuk khususnya pengawasan obat dan makanan. Nah, secara garis besar Bapak dan Ibu sekalian, pengelolaan muatan dari JUKOPS ini terdiri yang pertama adalah dari sisi gambaran tentang pengelolaan DAK non-fisik untuk pengawasan obat dan makanan. Ada 4 hal yang kita atur di dalam JUKOPS ini. Yang pertama adalah terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan kegiatannya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah pelaporan. Dan yang keempat adalah monitoring dan evaluasinya akan seperti apa. Nah, dalam konteks perencanaan dan penganggaran, Bapak dan Ibu sekalian, ini mengatur lebih banyak sebenarnya adalah kebutuhan dan pengaturan yang ada di unit pusat di kami, di Badan POM, dan juga mungkin jika ingin diketahui nanti bisa kami sharing secara lebih detail dalam bentuk dokumennya, ya.
Tapi dalam kesempatan ini izinkan kami tidak menyampaikan dan memaparkan karena ini lebih banyak sebenarnya proses perencanaannya ada di Badan POM di unit dan juga pendampingan kami UPT-UPT yang ada di unit kerja kami di bawah di daerah. Sehingga ini adalah ranah kami untuk menentukan kebijakan dan segala macam, penyepakatan dengan Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan juga Kementerian Kesehatan tentang aspek perencanaan dan penganggarannya. Nah, saya akan coba masuk ke slide berikutnya adalah terkait dengan muatan apa yang ada dalam pelaksanaan kegiatan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, muatan yang kita atur dalam informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan di non fisik ini, yang pertama adalah di sini kami atur adalah apa saja kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan ataupun akan dilaksanakan dalam kegiatan pemberian DAK non fisik ini. Nah, di situ tentunya disesuaikan dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah disetujui semula dari kebijakan yang sudah ditetapkan tadi di perencanaan dan penganggaran. Nah, dalam konteks ini adalah kita minta pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah disetujui tersebut. Nah, yang kedua yang kita informasikan di sini adalah bagaimana kalau ada beberapa hal penyesuaian yang harus dilakukan. Nah, hal pertama penyesuaian yang dapat dilakukan adalah kalau dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggaran tadi, pertama adalah pemerintah daerah dapat menyesuaikan metode pelaksanaan kegiatannya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian sudah berkeinginan misalkan untuk melakukan bimbingan teknis, seperti itu ya, dan kemudian ternyata beberapa kendala-kendala yang dihadapi itu terkait dengan pandemi yang terjadi, kondisional masih melarang Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan pertemuan secara luring, gitu ya, tatap muka, maka silakan metode pelaksanaan kegiatannya Bapak rubah menjadi misalkan secara daring, misalnya seperti itu. Nah, ini perubahan penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan seperti ini masih sangat-sangat dimungkinkan. Nah, ini kami atur di dalam petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan DAK non fisik ini. Ya, yang jelas kami mengupayakan agar supaya perubahan metode pelaksanaan kegiatan itu dapat dilakukan untuk tujuan efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan kegiatan. Jadi jangan sampai misalkan karena tidak dilakukan perubahan metode, akhirnya tidak dilaksanakan dan sebagainya. Nah, ini yang tujuan pertama. Atau misalkan dalam rangka penerapan protokol kesehatan, jika memang terjadi kondisi pandemi yang sangat krusial yang harus dilakukan perubahan metode pelaksanaan, nah silakan Bapak Ibu dapat melakukan diizinkan untuk menyesuaikan metode pelaksanaan kegiatannya. Nah, yang kedua adalah dapat menyesuaikan rencana kegiatan dan anggarannya. Artinya secara filosofinya Bapak dan Ibu sekalian masih bisa melakukan semacam perubahan atau pergeseran gitu ya dari rencana kegiatan dan anggaran. Jika misalkan Bapak Ibu melakukan tadi perubahan darinya tadi semula menjadi luring misalkan gitu ya terus menjadi daring, kemudian ada efisiensi anggaran di sana yang terjadi begitu. Kemudian anggarannya itu mau dipakai untuk menambah jumlah kegiatan begitu atau misalkan mau mengalihkan gitu ya, itu masih diperbolehkan sejauh Bapak dan Ibu sekalian perubahan yang dilakukan tadi itu dalam pelaksanaan anggarannya itu masih dalam tahun yang berjalan dan tanpa adanya realokasi anggaran antar rincian menu dan rincian kegiatan. Nah, ini untuk menjaga agar supaya pencapaian output-nya itu masih tetap terjaga. Jadi jangan sampai misalkan karena nggak bisa dilaksanakan BIMTEK, gitu ya, maka saya rubah menjadi kegiatan pengawasan, tetapi BIMTEK-nya sama sekali tidak dilaksanakan. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi perhatian. Jadi ada batasan-batasan, Bapak Ibu bisa melakukan pergeseran, begitu, namun tetap mengacu pada dan menjaga pencapaian output yang telah disetujui bersama tadi. Jadi kalau misalnya BIMTEK-nya harus melakukan pelatihan untuk 500 orang, ya target 500 orang itu harus dicapai terlebih dahulu, baru kemudian kalau ada efisiensi, silakan memanfaatkannya untuk digeser ke kegiatan lainnya, misalnya seperti atau menambah
target pada rincian kegiatan tadi. Nah, ini masih sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan seperti tersebut. Nah, yang terakhir dalam kotak terakhir ini yang sebelah kanan itu adalah kami mengingatkan bahwa setiap perubahan atau penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran mohon agar supaya dapat disampaikan kepada kepala badan melalui sekretaris utama dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah dokumen pelaksanaan anggaran tersebut dilakukan perubahan atau ditetapkan perubahannya. Nah, ini yang mungkin harus kita pahami bersama agar supaya ada informasi yang tetap mengalir kepada kami apakah targetnya itu terjadi perubahan, penambahan ataupun istilahnya itu optimalisasinya ada di sisi mana. Nah, ini dari sisi petunjuk operasional pelaksanaan kegiatan DAK non fisik yang kami susun menjadi acuan buat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berikutnya adalah saya masuk ke topik menu ketiga atau bagian yang ketiga dari sisi pengelolaan, yaitu adalah pelaporan kegiatan DAK non fisik. Nah, di dalam pelaporan ini Bapak dan Ibu sekalian, siapa melakukan pelaporan kemana? Nah, ini sudah kami coba susunkan muatannya di dalam aspek pelaporan kegiatan. Jadi pelaporan dilakukan oleh siapa? Oleh Kepala Dinas Kesehatan. Kepada siapa? Kepada Kepala Badan POM melalui Sekretaris Utama Badan POM. Jadi ini yang model pelaporannya. Lalu kemudian laporannya apa saja muatannya yang perlu dilakukan. Nah, tentunya di sini disampaikan bahwa laporan kegiatan DAK non fisik itu dilakukan per rincian menu yang terdiri dari misalkan realisasi penyerapan anggarannya berapa, kemudian realisasi kegiatannya itu seperti apa, capaian outputnya, kemudian kalau ada permasalahan dalam pelaksanaannya, masalahnya apa saja, dan kemudian rencana tindak lanjutnya yang dilakukan oleh teman-teman itu seperti apa, sehingga kami bisa memantau apakah misalkan hambatan dan masalah yang terjadi itu cukup dilaksanakan sesuai dengan tindak lanjut yang direncanakan atau memang perlu ada arahan tambahan dari kami, dari Badan POM ataupun melalui teman-teman dari UPT. Nah, ini yang kemudian nanti bisa terbaca dan kemudian akan memberikan masukan buat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian kapan waktu pelaporan itu harus disampaikan? Nah, di sini kami menggarisbawahi bahwa paling lambat dilakukan setiap bulan dan paling lambat itu pada tanggal 10 setiap bulan berikutnya. Jadi kalau misalkan untuk laporan bulan April ini, misalkan gitu, kami berharap tanggal 10 bulan Mei itu harus sudah dilaporkan. Jika Bapak dan Ibu sekalian sudah melakukan pelaksanaan pekerjaan di bulan Maret, maka kami berharap laporannya bisa dilakukan per tanggal 10 April ini sebagai batas waktu penyampaian laporan tadi. Nah, kemudian melalui media apa pelaporan itu disampaikan? Apakah tertulis, hard copy, melalui email, dan segala macam. Nah, kami di sini sudah menyampaikan bahwa aplikasi smartphone yang nanti juga akan disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi yang mengembangkan aplikasi smartphone ini bisa ditanyakan isinya seperti apa, gitu ya. Bagaimana memanfaatkan aplikasi smartphone ini untuk menyampaikan pelaporan-pelaporan yang dibutuhkan dan perlu disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian kepada kami selaku pengelola dari DAK ini. Nah, kira-kira itu muatan yang ada dalam aspek pelaporan kegiatan DAK non fisik, dan kemudian saya coba masuk ke aspek terakhir adalah tadi sudah masuk ke 3 hal. Oke, monitoring dan evaluasi. Ya, oke. Sebelum masuk ke bagian monitoring dan evaluasi, kami akan coba loncat dulu ke prinsip dasar pengelolaan DAK non fisik. Ini akan menjadi komitmen kita bersama, Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana sudah sering kami sampaikan dan juga mungkin tahun lalu juga sering digaungkan, adalah ada 4 prinsip yang kita pakai untuk pengelolaan dana DAK non fisik ini. Yang pertama adalah keterpaduan. Kami sadar betul bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan itu tidak bisa jalan sendiri dan dilakukan oleh satu OPD saja atau oleh dinas saja. Tapi kami juga di pusat mengalami hal yang sama, keterpaduan
pengawasan obat dan makanan ini juga meliputi lintas OPD atau lintas kementerian. Sehingga mohon agar supaya prinsip keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan ini juga ditekankan secara bersama untuk lintas organisasi perangkat daerah tadi. Dan juga bahkan lintas sektor terkait, karena begitu kita bicara pangan pasti ada berkaitan dengan perindustrian dan perdagangan dan segala macam. Begitu kita bicara tentang obat tradisional dan segala macam, pasti juga ada terkait dengan UMKM dan segala macam. Jadi memang banyak sekali yang terlibat dan terkait dalam hal ini. Nah, prinsip kedua adalah efisiensi. Efisien ini kita harapkan dapat dilakukan untuk memanfaatkan sebanyak mungkin sumber daya yang ada, namun juga dilakukan seefektif mungkin, seefisien mungkin. Artinya kalau kita bicara dari sisi pemanfaatan pembiayaan misalkan gitu. Nah, jangan sampai misalkan terjadi pemborosan ataupun istilahnya itu duplikasi pembiayaan dengan yang lainnya. Nah, kami sadar betul aspek keterpaduan tadi itu tentunya harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Namun jika memang misalkan harus menggunakan beberapa sumber pendanaan yang lain, mohon diantisipasi agar supaya tidak terjadinya duplikasi pembiayaan, gitu ya, sehingga outputnya bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pencapaian target yang lebih besar lagi. Gitu. Nah, yang ketiga adalah aspek efektivitas. Efektivitas ini adalah tolong dilakukan secara tepat, tepat sasaran, tepat waktu, dan yang yang mempunyai daya ungkit tinggi, gitu ya. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu ingin melaksanakan pengawasan itu, kondisi misalkan SDM-nya masih sangat terbatas sehingga perlu dilakukan dulu BIMTEK, nah silakan perkuat dulu BIMTEK-nya sehingga nanti kita mendapatkan sumber SDM yang mencukupi untuk kemudian kita menjalankan kegiatan berikutnya, yaitu di sisi pengawasannya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu distrategikan di sini untuk meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir tentunya tidak kalah penting, yaitu adalah akuntabilitas, yaitu akuntabel. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu sekalian, pengelolaan dan penguatan DAK ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang membatasinya dan juga yang melandasinya. Sehingga prinsip akuntabilitas ini tetap menjadi motor gerak kita di dalam pelaksanaan kegiatan DAK ini untuk mencapai good governance tadi. Saya kira itu untuk prinsip dasar pengelolaannya, dan kemudian untuk kebijakan umumnya, Bapak dan Ibu sekalian, dapat kami sampaikan di sini bahwa masing-masing daerah itu tidak sama, ya Bapak dan Ibu sekalian, di dalam mendapatkan alokasi dana DAK non-fisik ini. Jadi memang kami sudah menghitung dan sudah melakukan pembobotan kriteria baik secara umum maupun khusus, dan kami juga sudah melihat situasional dari masing-masing daerah dengan melakukan meminta masukan dari Bapak dan Ibu sekalian dan usulan, gitu ya, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, dari sekian banyak menu tentu tidak semua mendapatkan seluruhan menu. Jadi ada beberapa yang hanya mendapatkan sebagian. Nah, silakan Bapak dan Ibu sekalian menyesuaikan terkait dengan alokasi yang sudah diberikan untuk masing-masing daerah. Nah, itu yang pertama. Dan kemudian silakan Bapak dan Ibu sekalian kemudian menyesuaikan standar harganya itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi misalkan kalau ada peraturan yang lebih teknis yang sudah dijadikan acuan bersama karena ini menyangkut kebijakan daerah dan kemudian harus mengacu kepada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan juga standar harga daerah, maka silakan merefer pada hal tersebut. Tapi jika ada hal-hal yang belum diatur di dalam pengelolaan keuangan daerah maupun standar harga daerah, nah kami punya acuan dan referensi di atasnya, yaitu untuk pemerintah pusat, gitu ya, dari Kementerian Keuangan. Jadi silakan Bapak Ibu kemudian menyesuaikan setiap komponen-komponen pembiayaan dan uang lingkupnya itu
kepada ketentuan-ketentuan yang ada baik itu di daerah maupun di pusat. Itu mungkin aspek pengelolaan. Nah, sekarang untuk aspek penggunaan, muatan-muatan apa saja yang ada di dalam DAK non-fisik Badan POM. Tadi kami sudah sampaikan secara garis besar pengelolaannya. Sekarang kita masuk kepada digunakan untuk apa saja. Jadi tadi sudah kami sampaikan ada 5 bagian yang kami siapkan di dalam alokasi DAK non-fisik ini. Pertama adalah untuk pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis dari SDM kesehatan. Nah, ini kemarin juga disampaikan oleh Bu Sestama, ada tabel matriks yang terisi dari 5 menu kegiatan ini, rincian menunya, kemudian nanti ada subaktivitas ataupun kegiatan komponennya di dalamnya. Jadi misalkan untuk bimbingan teknis, dan juga penguatan tenaga fasianfar atau tenaga pengawas. Nah, ini ada dalam menu peningkatan atau pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis dari SDM kesehatan. Nah, kemudian yang bagian kedua itu adalah dapat digunakan untuk penyediaan dan pengelolaan data-data perizinan dan juga tindak lanjut dari pengawasan izin apotek, obat dan UMOT. Jadi ini untuk khusus pre-market ya, di aspek perizinan dan pengawasan untuk pemberian izin di 2 hal komoditas, yaitu untuk apotek, toko obat yang itu terkait dengan farmasi gitu ya, dan juga UMOT ya. UMOT ini obat tradisional ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu sekalian bisa memanfaatkan poin nomor 2 ini jika memang alokasinya ada di daerah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang ketiga adalah untuk pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut sertifikat produksi PIRT, atau ini istilahnya tuh untuk pre-market untuk industri rumah tangga yang menjadi kewenangan Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan perizinan ya. Jadi silakan dipakai untuk memperkuat kapasitas proses untuk peningkatan aspek pre-market di dalam pemberian izin untuk sertifikasi produksi dari industri rumah tangga tadi. Nah, kemudian yang keempat ini adalah untuk pemeriksaan post market pada produk dari industri rumah tangga tadi ya. Jadi ini adalah aspek keempat, mudah-mudahan juga bisa memperkuat kemampuan Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan pemeriksaan dari produk yang akan beredar di masyarakat ataupun sudah sedang beredar di masyarakat. Nah, kemudian yang kelima ini adalah upaya kita untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran masyarakat ataupun kader-kader binaan gitu ya, dalam upaya kita meningkatkan promosi kesehatan dan advokasi kemitraan dengan pemberdayaan masyarakat untuk penguatan pengawasan obat dan makanan di masyarakat ataupun di pelaku usaha dan segala macam. Sehingga 5 hal inilah yang silakan Bapak Ibu sesuaikan apa yang kurang, apa yang urgent, apa yang mempunyai daya ungkit tinggi tadi untuk dilaksanakan pekerjaan, silakan Bapak Ibu fokus pada hal-hal tersebut dan kemudian melaksanakan kegiatannya sesuai dengan alokasi yang tersedia. Nah, ini adalah rincian dari masing-masing. Kalau kita bicara tadi pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM, lingkup pembiayaannya apa saja, ini ada dalam daftar ini, Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mempelajarinya. Jadi ada yang dalam bentuk kegiatan rapat, gitu ya. Ada untuk konsumsi, ada untuk biaya sewa gedung, ada yang untuk material pendukung seperti spanduk, seminar kit, dan segala macam. Ada yang untuk biaya pelaksanaan kegiatan seperti uang harian dan segala macam. Ada untuk honorarium, tapi diutamakan honorarium narasumber yang berkedudukan atau berperan sebagai narasumber di luar fungsi ASN. Ya. Jadi kemudian kalau ada yang mesti dalam satu instansi, sebagaimana aturan dari Kemenkyu itu tidak diperbolehkan. Itu yang terkait dengan peningkatan mutu dan kompetensi. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu untuk penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan toko obat dan segala macam. Ini juga dalam bentuk lingkup pembiayanya bisa kegiatan rapat-rapat atau koordinasi lintas sektor. Ada juga dalam pencetakan belangko untuk berita acara pemeriksaan begitu ya, dalam bentuk perjalanan dinas dalam rangka
pengawasan sarana yang diawasi dan segala macam, ya ada uang saku, uang makan dan segala macam. Jadi ini ruang lingkup yang ada di dalam pengelolaan data perizinan tadi ya, yang toko obat, apotik dan UMA tadi. Nah, untuk yang pengendalian pengawasan sertifikasi atau sertifikat produksi industri rumah tangga, nah ini kira-kira gambaran lingkup pembiayaannya. Jadi ada belanja untuk pelaksanaan BIMTEK-nya, jadi ada konsumsi uang harian transport, kemudian juga ada biaya honor narasumber, sama ya peraturannya yang kita harapkan adalah yang di luar fungsi ASN gitu. Kemudian ada pencetakan modul dan produk informasi keamanan pangan, ada biaya material, ada biaya sewa gedung atau ruangan gitu, kemudian ada perjalanan dinas dan segala macam. Jadi hampir sama dengan yang pertama tadi, tapi ada beberapa tambahan aktivitas lainnya ya, lingkup lainnya. Ini yang nomor 3, dan yang kemudian nomor 4 untuk post market ini adalah sama ya, ada kegiatan inventarisasi bersama lintas sektor, karena kalau misalkan untuk pengawasan itu perlu koordinasi dengan sektor atau kementerian lainnya atau OPD lainnya, silahkan. Kemudian ada untuk pertemuan dan segala macam ya, pembelian sampel dan segala macamnya. Ini udah termasuk biaya jasa untuk pengujian sampel. Sini untuk post market juga sudah masuk. Nah, berikutnya yang kelima dan terakhir ini adalah terkait dengan promosi kesehatan. Jadi ini untuk sosialisasi, penciptaan kader dan segala macam. Nah, ini bisa untuk pelaksanaannya, bisa untuk perjalanan dinasnya, bisa untuk pembuatan pencetakan produk informasi untuk keamanan pangan, untuk banner, leaflet dan segala macam, materi pendukung KIE seperti spanduk, seminar kit dan lain-lain, termasuk sertifikat, ada sewa ruangan, ada juga untuk biaya honorarium jika memanfaatkan atau mengundang beberapa narasumber dan dari lainnya gitu. Jadi itu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian secara garis besar isi dari petunjuk operasional. Nanti detailnya kami akan berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan memang prosesnya saat ini masih menunggu finalisasi dari harmonisasi, tapi mudah-mudahan kami dapat informasi dari Pak Bayu kemarin juga untuk juknisnya juga sudah masuk kembali ke Kemenkumham dan tinggal menunggu proses harmonisasi. Jadi kami begitu sudah mendapatkan green light Permenkes terkait dengan juknis itu sudah disetujui harmonisasinya, maka insya Allah Jukops ini juga sudah langsung bisa disetujui harmonisasinya dan dianggap selesai untuk harmonisasi dan bisa ditetapkan. Saya kira mungkin itu sebagai acuan buat kita bersama, dan besok kami dalam waktu dekat akan mencoba mengundang teman-teman dari Kementerian Keuangan untuk mendiskusikan apakah memang bagaimana mekanisme untuk mempercepat pencairan anggaran dana transfer yang 50%, dan apabila memang misalkan ada beberapa pemerintah daerah yang belum melaporkan capaian untuk tahun 2020 yang lalu, karena ini sangat mempengaruhi pencairan yang di tahun 2021 tentunya yang di tahap pertama. Nah, ini akan kami coba diskusikan dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Karena adanya relaksasi kemarin, maka mungkin dicairkan keseluruhan hampir 100%, tapi tentunya untuk 2021 ini apakah ada relaksasi lagi atau memang harus punya kewajiban untuk melengkapi dulu laporan tahun sebelumnya, baru kemudian dapat dicairkan untuk periode pertama tahun untuk 2021 ini. Nah, ini yang sedang kami coba diskusikan dengan teman-teman Kemenku nanti. Saya kira mungkin itu saja Bu Muni atas pemaparan kami. Mohon maaf kalau agak panjang, tapi kami berusaha untuk menyampaikan secara rinci dan menyeluruh begitu isi dari Jukops yang ditunggu oleh Bapak dan Ibu sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila itu dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Muni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi sudah menyampaikan secara menyeluruh dan sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Bayu juga ya untuk bisa mempercepat Jukop yang kita tunggu-tunggu semuanya. Baik, selanjutnya materi berikutnya adalah materi dari Kepala Pusat Data dan Informasi. Ini juga sangat penting karena aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi
di Badan POM. Untuk itu kami persilakan Bu Idai untuk menyampaikan. Terima kasih. Masih mute? Masih mute, Bu. Kencang banget. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Munik. Selamat siang Bapak Ibu semua yang hadir secara luring maupun secara daring. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah 2 hari ya mendengarkan masalah kebijakan maupun tadi sudah ada semacam SOP petunjuk teknis pemanfaatan dana DAK. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan terkait dengan aplikasi Smart POM. Jadi namanya aplikasi diharapkan memang akan mempermudah pekerjaan Bapak Ibu semua. Nah, untuk mempermudah presentasinya untuk mengikuti substansinya, mungkin saya akan memandu boleh dibilang presentasi atau diskusi kita, komunikasi kita siang ini melalui presentasi yang sudah disiapkan. Panitia tolong sharing PowerPoint-nya atau saya dikasih authority untuk share screen. Oke. Nah, judul dari presentasi saya siang ini adalah penerapan aplikasi Smart POM sebagai tindak lanjut rekomendasi dari pelaporan DAK non-fisik pengawasan obat dan makanan tahun anggaran 2021. Lanjut. Outline itu pertama mengenai latar belakang, kemudian aplikasi Smart POM itu sendiri sebagai tindak lanjut rekomendasi untuk pengawasan, kemudian aplikasi Smart POM sebagai pelaporan DAK, jadi ini pengembangan dari aplikasi Smart POM-nya yang tadinya untuk pengawasan obat dan makanan, ada features khusus sekarang sebagai pelaporan DAK non-fisik untuk tahun anggaran 2021. Dan kemudian yang terakhir mengenai features rencana kerja anggaran RKA di 2021. Lanjut, latar belakang dari Smart POM itu sendiri memang ada beberapa hal yang men-trigger ya, kenapa dibuatnya Smart POM itu, adanya Impres nomor 3 tahun 2017 yang mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan presentasi tentang isi Perpres Impres tersebut. Kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2018 nomor 41, kemudian masih banyaknya rekomendasi hasil pengawasan dari Badan POM yang belum ditindaklanjuti di dinas, kemudian juga belum adanya sistem informasi untuk pengawasan obat dan makanan yang bersifat multisektor pemerintah, jadi yang bisa mensinergikan kegiatan beberapa instansi terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Demikian, dan juga dalam melakukan pengawasan obat makanan itu tidak dapat kita bertindak sendiri single player yang seperti Bapak Ibu ketahui dalam 2 hari ini dari penjelasan pejabat terkait maupun dari ahlinya expert mengenai pengawasan obat dan makanan, itu perlu keterlibatan semua stakeholder yang ada. Kemudian kita lihat kebijakan pendukung yang ada terkait dengan Undang-Undang Nomor 23, tidak saya jelaskan lebih detail ya, karena saya tahu dari kemarin sudah ada yang menjelaskan item per item mengenai undang-undang ini. Kemudian Impres nomor 3, peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018, kemudian surat edaran Sestama mengenai aplikasi Smart POM di tahun 2019, kemudian juga peraturan Badan Pengawas Obat Makanan tahun 2020 nomor 3, dan yang terakhir surat edaran Sestama mengenai pemanfaatan aplikasi Smart POM untuk pelaporan kegiatan DAK non-fisik untuk tahun ini tahun 2021 yang kedua sebenarnya, karena sudah dimulai sejak tahun lalu. Nah, lanjut kita melihat ini ada dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam surat Menteri Dalam Negeri nomor 440 ya di tahun 2019 27 September kepada gubernur di seluruh provinsi untuk pemanfaatan Smart POM. Nah, kemudian juga ada surat Menteri Dalam Negeri lagi nomor 440.05
juga pada tanggal 27 September 2019 kepada seluruh gubernur di seluruh provinsi juga tentang pembentukan tim koordinasi pengawasan obat dan makanan. Selanjutnya kita lihat lebih detail mengenai amanah Impres nomor 3 tahun 2017 untuk setiap instansi dalam mendukung ini percepatan mengenai industri pengawasan industri obat dan makanan di Indonesia. Nah, kita lihat beberapa fungsi aplikasi yang dikembangkan, yaitu untuk sebagai sarana melakukan pelaporan hasil pengawasan obat dan makanan yang direkomendasikan kepada Badan POM kepada kementerian lembaga maupun pemerintah. Jadi ini dalam rangka untuk mendukung Impres nomor 3 2017, kemudian untuk membantu monitoring dan evaluasi alokasi DAK non-fisik yang dilaksanakan Dinas Kesehatan di daerah. Nah, aplikasi Smart POM ini dikembangkan agar dapat mengakomodir pelaporan tersebut. Jadi memang kita lihat kenyataannya tahun ini ada beberapa pengembangan features-features yang disesuaikan dengan perkembangan policy atau program yang ada. Kemudian juga pelaporan rencana kerja anggaran oleh Dinas Kesehatan kepada Badan POM. Nah, jadi kami harapkan dengan adanya aplikasi ini akan membantu kita semua dalam melakukan pengadministrasian implementasi DAK tersebut. Lanjut, mengenai aplikasi Smart POM sebagai tindak lanjut rekomendasi pengawasan obat dan makanan, kita tahu mengenai alur aplikasi tindak lanjut rekomendasi pengawasan, itu ada monitoring dari Bupati, Wali Kota, Gubernur, dari Kementerian Lembaga maupun Kementerian PMK. Nah, ini dari rekomendasi yang diberikan Badan POM yang kita akan monitor bersama rekomendasi mana yang ditindaklanjuti oleh dinas di daerah. Nah, ini penyampaian rekomendasinya, pemberitahuan tindak lanjut dari dinas ke Badan POM dan monitoring oleh instansi pembina bisa dilakukan secara online semuanya melalui aplikasi tersebut. Nah, kita lihat apa yang sudah dihasilkan ya sampai dengan April, ini hasil monitoring kita 7 April di tahun 2021 dari rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh Badan POM. Jadi 21 Dinkes sudah melakukan tindak lanjut, berarti ini sekitar 25%, dan tapi 64 Dinkes Dinas Kesehatan ya belum melakukan tindak lanjut. Jadi masih banyak yang belum melakukan tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan. Nah, ini bisa kita monitor. Nah, sebagai informasi juga, early warning juga untuk Bapak Ibu semua yang belum melakukan tindak lanjut. Nah, ini contoh hasil dashboard rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi yang diberikan oleh Badan POM. Misalnya kita lihat monitoring tindak lanjut dinas terkait dari semua balai, itu misalnya ada 169 sesuai dengan rekomendasi, misalnya ada 159 yang tidak sesuai rekomendasi ada 10. Nah, dari sini bisa kita lihat performance atau kinerja balai per balai, jadi itu terkait dengan dinas terkait di daerahnya ya. Misalnya jumlah rekomendasi dari POM Banda Aceh memang nggak ada yang sesuai dengan rekomendasi karena rekomendasinya nggak ada. Di sini kita lihat hasilnya juga 0, yang tidak sesuai juga 0. Tapi kalau dari Balai POM di Medan kita lihat jumlah rekomendasinya ada 18, yang sesuai rekomendasi 18, yang tidak sesuai rekomendasi 0. Jadi ini tindak lanjutnya sesuai semua. Nah, ini hal-hal seperti ini bisa kita monitor melalui aplikasi Smart POM. Lanjut, kita lihat rekomendasi Badan POM yang sudah ditindaklanjuti dari 10 balai yang mengirimkan rekomendasi ke dinas terkait. Nah, ini kita lihat yang paling tinggi Balai Besar POM di Bandung. Nah, jadi ada 372 rekomendasi yang tindak lanjut oleh Dinkes ada 115. Nah, dari 10 balai yang kita tunjukkan di sini, kita bandingkan misalnya Bandung dengan Balai Besar POM di Serang.
Nah, ada 2 rekomendasi dan masih 0 yang ditindaklanjuti. Jadi informasi-informasi ini kita harapkan berguna bagi pejabat yang memonitor masing-masing isu terkait. Lanjut, mengenai aplikasi smartphone itu sendiri, mekanisme pelaporannya itu cukup straightforward, sederhana sebenarnya, pengumpulan, kemudian login, upload pada menu pelaporan DAK, kemudian dilakukan verifikasi oleh balai atau loka, kemudian terkirim ke Badan POM Pusat. Nah, kita lihat berandanya sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di sini menu-menunya sudah ada pilihan pemeriksaan, rekomendasi, tindak lanjut, rencana RK anggaran, laporan DAK non fisik. Nah, laporan DAK non fisik itu ada sub menu lagi, ada obat, pangan. Di pangan kita lihat ada pre-market, IRTP, post-market, realisasi. Kemudian ada informasi umum. Nah, di sini juga sudah ada menu-menu yang bisa Bapak Ibu akses, seperti petunjuk penggunaan. Jadi manual booknya lah. Kemudian ada pengaturan maupun ada private message dan halo BPOM. Nah, jadi yang penting login sudah dipunyai oleh masing-masing dinas, ini bisa digunakan untuk akses ke menu smartphone. Lanjut, dari pelaporan dinas terkait DAK obat di 2020, jumlah dinkes yang melakukan pelaporan DAK non fisik obat, kita lihat untuk pengawasan sarana ada 88 dinkes, sedangkan untuk BIMTEK ada 81 dinkes. Lanjut, untuk pelaporan dinas terkait DAK pangan dari tahun 2020 ya, di tahun 2020. Nah, kita lihat yang warna biru ini adalah untuk yang pre-market, yang merah post-market, yang untuk BIMTEK PKP ada 152 dinkes yang melakukan pelaporan, dan sedangkan kaji ulang hanya 68 dinkes. Sedangkan untuk post-market yang inventarisasi bisa kita lihat di sini sekitar 69 dinkes, sedangkan KIE keamanan ada 120 dinkes. Lanjut, di sini juga ada informasi rincian dana BOK POM tahun anggaran 2021. Nah, nanti kita bisa dapatkan informasi mengenai kode rincian menu kegiatan, misalnya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis, ada rincian kegiatan, aktivitasnya apa, yaitu misalnya bimbingan teknis, kemudian peningkatan kompetensi petugas, jumlah kabupaten kotanya, kemudian ada ikhtisar RAB per kegiatan, kemudian juga target minimal per kabupaten atau kota. Kemudian lanjut, nah sedangkan untuk features rencana kerja anggaran yang tahun 2021, ini step-stepnya kalau dari start sampai finish ada 10. Ini peserta diskusi daring dengan pengampu, kemudian hasil diskusi kesepakatan angka pagu anggaran target rencana kerjanya, kemudian memasukkan angka ke aplikasi dan seterusnya sampai terakhir peserta unggah berita acara yang sudah ada stempel basahnya. Nah, kemudian berita acara rencana kerja anggaran itu bisa diupload di aplikasinya smartphone. Nah, lanjut, ini kita lihat hasil monitoring pemanfaatan features rencana kerja anggaran ya, yang sudah melakukan pelaporan rencana kerja anggaran di 2021, boleh dibilang 100% sudah melaporkan. Kemudian yang sudah mengupload berita acaranya dari 419 itu 6 yang belum mengupload, jadi 1%. Jadi nanti bisa dilihat apakah dinas atau unit kerja Bapak Ibu termasuk 6 yang belum. Tapi 99% dinas kesehatan sudah mengupload berita acaranya. Kemudian untuk monitoring pemanfaatan akun, jadi dari akun yang diberikan untuk smartphone yang dari yang terdaftar, akun disket smartphone yang tidak terdaftar sejumlah 66 akun, 12%, sedangkan yang 80%-nya akun dinkes di smartphone yang sudah terdaftar. Nah, kalau kita lihat yang melakukan akses dari yang terdaftar ada 92%.
Nah, jadi yang sudah punya akun tapi tidak pernah akses itu ada 8%. Nah, lanjut. Nah, ini site map menu dari DAK 2021. Kita lihat ini pengembangannya ya dari 2020. Kalau melihat gambar ini, nah bagian-bagian atau box yang masih ada gambar diamondnya itu ada pengembangan lebih lanjut. Misalnya di sini untuk realisasi mengenai pelatihan DFI, PKP, kemudian pengawasan umum, iklan produk, dan juga untuk monitoring. Nah, jadi ada pengembangan features-nya. Lanjut, peran Dinas Kesehatan, ini feedback, rekomendasi BPOM, entry laporan DAK untuk melakukan pengiriman feedback atau rekomendasi hasil pengawasan yang telah dikirim oleh Balai Besar POM atau Lokapom melalui aplikasi, kemudian juga melakukan pengisian laporan kegiatan DAK non-fisik pada aplikasi Smart POM maupun melakukan pengisian rencana kerja anggarannya. Nah, mungkin secara singkat gambaran dari Smart POM itu cukup sekian. Nanti dalam pertemuan ini hadir juga secara luring staf dari Pusdatin jika Bapak Ibu memerlukan demo atau ada pertanyaan-pertanyaan teknis mengenai aplikasi Smart POM. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, Bu Munik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Idai sudah menyampaikan smart BPOM ya yang menjadikan kita sebagai aplikasi yang digunakan untuk Badan POM melakukan evaluasi, monitoring, sehingga mudah-mudahan tahun ini sudah bisa berjalan lancar, dan tahun kemarin pun kami juga melakukan evaluasi melalui Smart BPOM tersebut. Mudah-mudahan tahun ini menjadi lebih efektif lagi, karena tadi Pak Yudi juga sudah menyampaikan cukup yang tahun ini seperti apa, ada kewajiban pelaporan per bulan, dan dari Kemkes juga sudah menyampaikan bahwa di Kemkes sudah berjalan BOK kesehatan. Oleh karena itu dari kami melakukan beberapa kali sosialisasi dengan teman-teman di Pemda, tentunya banyak beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Kami buka termin tanya jawab, kami persilakan. Dari mana yang ingin menyampaikan pertanyaan? Yang di sini daring dulu. Silakan Bu Dina. Baik, terima kasih Bu Muni atas kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, terima kasih atas pemaparannya. Saya akan menanyakan kepada narasumber yang pertama ya, Pak Bayu, Kepala Biro Perencanaan di Kemenkes. Baik Pak, untuk arah kebijakan BOK Kesehatan, salah satunya adalah peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan Pak ya. Yang kami ketahui adalah ruang lingkup laboratorium kesehatan tersebut adalah hanya terkait ruang lingkup penyakit. Padahal kita ketahui bersama bahwa untuk kapasitas laboratorium, terutama terkait dengan keamanan pangan industri rumah tangga, di daerah, labkesdanya sangat terbatas Pak. Kami mohon, mumpung ada induknya Pak, mumpung ada induknya, kami mohon nanti ada pengembangan Pak, pengembangan terkait ruang lingkup dari peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan ini Pak, ke arah keamanan pangan. Bagaimana diketahui bahwa untuk temuan pangan di rumah tangga yang tidak memenuhi syarat, terutama disebabkan oleh mikrobiologi juga akan mengakibatkan gangguan kesehatan dan juga bisa ke arah keracunan dan sebagainya. Mohon Pak untuk dikembangkan terkait dengan ruang lingkup laboratorium kesehatan ini. Seandainya tidak bisa dikembangkan di BOK kesehatan, mungkin kami harapkan peran dari Kemenkes untuk mengadvokasi ya Pak, mumpung di sini ada Bapeda,
mumpung ada Bapeda provinsi atau kabupaten kota mengadvokasi akan dimasukkan ke APBD terkait dengan pengembangan laboratorium kesehatan terutama untuk bisa melakukan pengujian terkait keamanan pangan industri rumah tangga. Mungkin itu saja Bu Muni, terima kasih. Terima kasih. Langsung direspon aja Pak Bayu, silakan. Pak Bayu connect nggak ya? Atau ada yang mewakili untuk menjawab, silakan. Dari Karoren Kemenkes. Baik, kalau belum ada, nanti mungkin kalau sudah ada Pak Bayu, silakan langsung menginformasikan ya Pak Bayu. Selanjutnya ini saya buka dulu pertanyaan yang dari Pemda. Apakah ada untuk Pak Yudi dan Bu Idai? Silakan yang ingin langsung menyampaikan. Di sini nggak kelihatan. Baik, kalau belum ada, ini saya bacakan Pak Yudi. Ada beberapa pertanyaan untuk Pak Yudi. Pertama dari Bapeda Kabupaten Barito Kuala, yaitu Pak Ansori. Pertanyaannya, apakah kabupaten kota dapat memilih program atau kegiatan dan subkegiatan sendiri dalam pelaksanaan DAK tahun 2022? Jadi mungkin usulan untuk di tahun 2022 karena kita kan sedang menyusun juga. Ya. Kemudian sekaligus ada 3 pertanyaan ya Pak Yudi. Yang selanjutnya adalah dari Dinas Padang Sipendempuan, di mana pertanyaannya ini mengenai SK Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan, apakah bisa satu dengan SK Dinas Perindak Ketahanan Pangan dan dinas terkait yang melakukan pengawasan sesuai tupoksi masing-masing, atau harus SK masing-masing dinas sesuai sasaran pengawasannya. Yang ketiga dari Pak Edi, Dinkes Karanganyar, pertanyaannya, Pak Yudi, sementara Cukop belum ada, apa yang harus kami lakukan sebagai persiapan pelaksanaan pelatihan PKPDFI? Apakah sudah ada planning jadwal pelaksanaan pelatihan? Demikian Pak, ada 3 pertanyaan. Kami persilahkan Pak Yudi untuk merespon. Yang kedua tadi apa ya Bu? Mohon maaf. Yang kedua terkait SK Tim ya, Koordinator. Apakah bisa dijadikan satu atau harus sendiri-sendiri? Baik. Silakan Pak. Ya, baik. Pertama untuk terkait dengan menu dan rincian menu untuk tahun anggaran 2022 ya. Jadi sebenarnya secara prinsip kan sebenarnya daftar kegiatan pengawasan obat dan makanan itu ruang lingkupnya kan sebenarnya sangat luas ya Pak ya. Dan yang menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu sekalian ketika bicara di ruang lingkup kabupaten kota kan juga ada kekhususan di sana, sehingga sebenarnya itu pun bisa dikategorikan mungkin bisa lebih banyak daripada yang ada sekarang ini. Nah, tetapi tentunya ketika kita bicara memanfaatkan atau kita bicara dulu terkait dengan tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau memang itu berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang memang sudah berdasarkan Undang-Undang 23 2014 terkait dengan kewenangan Bapak dan Ibu sekalian dan akan menggunakan anggaran APBD, pertama adalah silakan Bapak Ibu menyusun secara komplit ruang lingkup menu kegiatan yang akan dilakukan untuk 2022. Nah, jika memang nanti dari sebagian besar tersebut, ruang lingkup pengawasan obat dan makanan yang menjadi kewenangan Bapak dan Ibu sekalian berdasarkan Undang-Undang 23 tadi itu, ternyata misalkan ada hal-hal yang mungkin tidak mampu dilakukan keseluruhan, nah barulah kami akan melihat, pertama adalah mengacu pada kebijakan dulu dari nasional. Apakah memang semua kegiatan tadi itu memang menjadi prioritas nasional atau tidak gitu. Dan kemudian ada spesifikasi penekanan khusus nggak oleh pemerintah dalam hal ini oleh yang dicantumkan dalam
misalkan menjadi bagian dari major project yang harus dilaksanakan terlebih dahulu atau tidak gitu. Nah, kami akan memfokuskan mendukung hal-hal yang memang punya kaitan dengan target prioritas nasional ataupun yang menjadi major project gitu. Nah, kalau ini yang nanti bisa kami gambarkan dan sepakati dengan pemerintah pusat, dalam hal ini dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, maka inilah yang akan kita susunkan dalam bentuk menu-menu yang bisa didanai melalui DAK. Nah, silakan nanti kemudian jika ada yang bisa kami bantu untuk daerah Bapak dan kemudian anggaran tersebut dianggap sudah mencukupi, maka Bapak dan Ibu sekalian bisa mengalihkan anggaran yang tadinya Bapak plot untuk APBD tadi ke menu-menu atau kegiatan yang lain yang lebih komplit tadi begitu, yang memang tidak di-cover oleh anggaran DAK ini. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu, Pak, untuk bukan menyiasati, saya mengkompromikan bantuan yang diberikan. Nah, tentunya daerah Bapak apakah menerima atau tidak itu juga ada penilaian kriteria khusus lagi yang diamanahkan dari DAK ini. Karena tentunya yang kita berikan adalah kapasitas fiskalnya rendah atau sangat rendah dan segala macam. Ini menjadi kriteria yang dikhususkan gitu oleh teman-teman dari Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan. Jadi kalau misalkan memang kapasitas fiskal Bapak tinggi, ya mungkin saya takutnya malah kemungkinan Bapak dan Ibu sekalian tidak mendapatkan alokasi untuk 2022. Mungkin itu gambarannya. Tapi kalau misalkan kapasitas fiskalnya masuk bisa rendah dan sedang, rendah dan sangat rendah, mungkin masih bisa kita kategorikan masuk dalam prioritas untuk mendapatkan DAK ini. Nah, kemudian untuk tim SK tim koordinasi, saya kira secara garis besar begini, kalau memang ruang lingkup SK tim yang sudah ada itu mencakup ruang lingkup yang memang menjadi kebutuhan yang dalam konteks pengawasan obat dan makanan, saya kira tinggal dipergunakan saja, Pak, begitu. Tinggal karena sudah ada pembagian kerja di sana dalam tim itu. Jadi nggak perlu menunjuk SK baru. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang memang belum dicakup dalam SK tadi, dan kemudian langkah kedua Bapak Ibu masih bisa melakukan revisi terhadap SK yang sudah ada tadi, itu menambahkan job desk-nya, misalkan seperti itu, bahwa ketika bicara tim keamanan pangan ini ya termasuk aspek pengawasannya juga gitu ya, dan tidak hanya pangan mungkin, tapi juga termasuk obat, kesehatan dan segala macam gitu di sana. Nah itu silahkan kalau memang SK-nya mau diperluas ke arah sana. Jadi silakan menggunakan SK tim yang sudah terbentuk itu untuk menambah ruang lingkupnya dan merevisinya begitu, sehingga itu bisa dijadikan acuan. Tapi kalau memang sama sekali belum sesuai atau masih belum memenuhi ruang lingkup yang ada, ya mungkin kami sarankan untuk tetap dibuatkan SK tim khusus untuk ini. Gitu. Jadi secara prinsip sebenarnya bisa kita lakukan pemanfaatan dari SK tim yang sudah ada sebenarnya begitu. Jadi bukan harus membentuk tim baru dan kemudian mengalokasikan anggaran lagi untuk tim yang baru ini, padahal sebenarnya orang-orangnya yang bekerja tetap sama begitu. Tapi minimal Bapak dan Ibu sekalian, tolong perhatikan ruang lingkup tugas yang ada dalam SK tim tersebut, apakah memang sudah masuk semua dalam ruang lingkup yang memang salah satu aspek yang kita tekankan di sini adalah pengawasan obat dan makanan tadi. Nah itu yang mungkin kami jawab untuk pertanyaan nomor 2. Yang terakhir terkait dengan pelaksanaan kegiatan di mana job ops-nya belum ada. Kami sebenarnya sudah menjawab tadi juga di dalam chat bahwa secara prinsip kami sudah menyiapkan yang namanya surat edaran dan sudah kami sebarkan juga melalui rekan-rekan di provinsi dan juga teman-teman di UPT kami di Balai Daun Lokal untuk disampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, surat edaran itu sebenarnya adalah untuk menginformasikan bahwa muatan job ops itu kira-kira seperti ini, dan tadi juga sudah kami sampaikan dan paparkan gitu ya. Nah, semoga kegiatan persiapan untuk memulai pelaksanaan kegiatan ini sudah bisa dilakukan gitu ya. Itu yang pertama ingin kami tekankan pada Bapak dan Ibu sekalian. Namun terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, sebenarnya kami ingin memastikan dulu nih dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, karena kemarin kami mendapatkan informasi kan secara prinsip anggaran tahun lalu itu sudah
dikucurkan seluruhnya. Dan kemudian untuk mengucurkan anggaran tahun 2021 yang porsinya 50% tahap pertama itu yang harusnya Februari kemarin, ini kan terkendala karena juknisnya belum keluar atau belum disahkan dan juga termasuk JUOPS-nya gitu ya. Lalu kemudian faktor kedua adalah juga belum terkumpulnya laporan pelaksanaan kegiatan tahun lalu yang 2020 sampai dengan Februari kemarin begitu. Nah, saya takutnya Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi kendala ketika misalkan Bapak Ibu belum melaporkan secara penuh pelaksanaan kegiatan tahun lalu begitu. Nah, ini yang kami coba fixkan dulu dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Namun sepengetahuan kami Bapak dan Ibu sekalian, ketika ketentuan terkait dengan kebijakan DAK ini sudah kami sampaikan pada Bapak dan Ibu sekalian dan sudah diundangkan melalui peraturan pemerintah terkait dengan APBN tadi begitu, bahwa sebenarnya nanti daerah Bapak akan mendapat dana transfer sebesar sekian. Nah, tentunya ini kan sudah masuk dalam rancangan APBD juga begitu, artinya dalam dokumen APBD Bapak dan Ibu sekalian bahwa akan ada tambahan anggaran dari dana transfer sebesar sekian diperuntukkan untuk pengawasan obat dan makanan, dan kemudian rincian kegiatan terkait dengan DAK ini juga sudah masuk dalam Dipdab Bapak dan Ibu sekalian. Nah, setahu saya ketika itu sudah masuk dalam Dipdab dan juga sudah muncul dalam dokumen anggaran Bapak dan Ibu sekalian, tentunya ini Bapak Ibu bisa laksanakan kegiatan pekerjaannya begitu. Tentunya kalau misalkan anggaran DAK secara dana transfernya belum mengucurkan, bisa memanfaatkan anggaran-anggaran pembiayaan dari APBD yang ada terlebih dahulu, dalam konteks sebenarnya kan nanti tinggal ditutupi dengan anggaran dana transfer yang ketika sudah ditransfer itu baru masuk. Nah, tapi untuk memastikan saya akan coba komunikasi lagi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, apakah mekanismenya betul seperti itu. Sebenarnya kemarin saya juga akan pengen bertanya kepada teman-teman di Dirjen Bangda, tapi sepengetahuan saya itu memang adanya di keuangan daerah gitu ya, bukan di Dirjen Bangda. Tapi nanti kami akan coba koordinasikan untuk memastikan gitu. Kalau memang selama ini tidak ada halangan dalam Bapak Ibu melaksanakan pekerjaan atau kegiatan yang ada sudah tercantum dalam Dipda tadi begitu, di Bapak dan Ibu sekalian, nah saya kira silakan saja memulai pelaksanaan kegiatan itu berbasis pada surat edaran tadi. Walaupun misalkan JUOPS-nya secara formalnya itu belum dikeluarkan, tapi sebenarnya kan JUOPS itu dipakai oleh Kementerian Keuangan untuk mencairkan anggaran dana transfer yang 50%. Tapi setahu saya tanpa dana transfer itu masuk 50% pun menurut kami Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan kegiatan itu menggunakan dana talangan dari APBD dan segala macam. Saya kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan nomor 3 tadi. Itu Bu Munik. Ya, masih ada satu lagi, maaf ini penting juga. Pertanyaan dari Anda Zahira, Dinkes Kabupaten Belitung, terkait kendala yang kami hadapi selain menunggu juknis DPA sudah keluar tetapi tidak sesuai pagu anggaran yang disetujui oleh Badan POM. Karena DPA dibuat berdasarkan input SIPD sedangkan SIPD disetujui sebelum ngedes anggaran dengan Badan POM. Kira-kira apakah bisa direvisi biar sinkron dengan pagu anggaran yang disetujui oleh Badan POM? Bagaimana Pak? Saya kira bisa Bu. Iya. Jadi secara prinsip memang jika yang jadi acuan adalah ketika ingin memanfaatkan dana alokasi khusus ini adalah daftar rincian yang sudah kita sepakati dalam aplikasi SmartPOM, gitu ya, yang kemarin sudah kita buatkan dokumen kesepakatannya dan masih ada 6 Dinkes ya kalau nggak salah Bu Ida ya yang belum menyampaikan berita acaranya begitu ya. Nah, saya kira dengan basis data itu Bapak Ibu silakan melakukan penyesuaian ataupun perbaikan terkait dengan DPA-nya, DPA Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira mungkin itu Bu Munik. Jadi silakan lakukan perbaikan penyesuaian karena menurut JUOPS kami juga begitu. Kalau memang misalkan belum sesuai, Bapak dan Ibu sekalian diperkenankan untuk melakukan penyesuaian DPA-nya terlebih dahulu agar supaya nanti pelaksanaan kegiatannya bisa dijalankan sesuai dengan yang sudah disepakati bersama dengan Badan POM tadi. Saya kira mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi atas jawabannya. Pak Bayu mohon izin apakah sudah bisa menjawab pertanyaan Bu Dina?
atau diwakilkan, silakan dari Kemkes. Sebetulnya masih ada pertanyaan lagi. Silakan Pak Bayu atau dari perwakilan Pak Bayu silakan kalau Pak Bayu sedang sibuk. Memang kita paham ya sekarang ini dengan online ini kadang-kadang kita mendua harus meniga 3 laptop yang harus kita buka ya. Silakan Pak Bayu. Atau dari Kemkes yang mewakili silakan ada bisa merespon. Ada pertanyaan satu lagi sebetulnya. Atau ya pertanyaan yang lain saya buka saja. Apakah ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Masih ada? Yang daring maupun luring untuk Smart Bepom mungkin? Karena waktu kami sosialisasi juga banyak komplain, maksudnya bahwa ada hal-hal yang oh ya. Dari BIAK kami persilahkan yang ingin ini langsung aja ya. Silakan. Oh ya, dari Berau ya, Berau. Ibu Suhartini, silakan Bu. Berau ini jauh, nyambungnya mungkin agak delay ya. Silakan Bu Suhartini. Mungkin komen Oh ya silakan Bu. mengenai smartphone karena aplikasi smartphone ini kan masih dikembangkan terus karena seperti Bapak Ibu ketahui dan dengar sendiri tadi beberapa SOP, petunjuk teknis maupun polisinya juga berubah ya dibanding tahun lalu atau juknisnya juga belum final, kemudian ada request baru dari user kita. Jadi smartphone-nya sendiri dikembangkan terus sesuai dengan request. Maka tadi beberapa modul yang masih kami kasih diamond-nya atau itu sebagai tanda bahwa modul-modul tersebut masih dalam pengembangan. Ya kita harapkan Mei itu sudah fix ya, udah selesai pengembangan modulnya. Tapi jika Bapak Ibu mengalami masalah teknis, tadi ada yang gimana kan di daerah ini pasti banyak yang mobilitasnya tinggi, stafnya yang sudah dilatih pindah. Nah kalau requestnya itu atau demand-nya itu hanya 1-2 tempat, itu bisa kita berikan private lah kursusnya untuk Bapak Ibu bisa menghubungi langsung, kan di situ ada option kontak ke Pusdatin. Nanti kita berikan training secara khusus untuk dinas-dinas tersebut. Tapi jika permintaannya banyak, misalnya ada 10 atau 20, ya pasti kami adakan kelas khusus gitu. Akan lebih efisien kalau kita buatkan di sesi khusus untuk pelatihannya. Nah untuk saat ini juga pada pertemuan ini juga ada staf Pusdatin yang ikut hadir jika Bapak Ibu banyak yang memerlukan demo dari smartphone. Jadi jika Bapak Ibu nanti mengalami masalah walaupun sudah ada manualnya, sudah ada videonya dan lain-lain, silahkan kontak Pusdatin, akan kami usahakan merespon secepatnya masalah-masalah Bapak Ibu di lapangan yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi smartphone tersebut. Wah, baik. Terima kasih Bu Idai informasinya. Jadi Pak dan Ibu semua silakan kalau ada hal-hal yang kendala terkait aplikasi ini bisa langsung kontak Pusdatin. Wah ini sekali ya, langsung merespon hal-hal yang memang menjadi kendala. Baik, sudah siap Bu Suhartini ya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami langsung aja ya Ibu ya, terkait dengan pelaksanaan DAK Bepom non fisik. Yang pertama Pak, kami memperjelas lagi apakah DAK Bepom ini mengalami refocusing sebagaimana DAK Kemenkes, yaitu kan 60 kemudian 40%. Kemudian saat ini Pak, untuk kegiatan free market menjelang bulan puasa ini, saya kemarin dengan menggunakan surat Sestama sudah terlanjur membuat undangan untuk pelatihan PKP, Bintek PKP dengan menggunakan dana Bepom. Nah, apakah itu boleh kami lakukan? Kalau masalah anggarannya sih dari sini
dikasih aja Pak, kami ngajukan NPD sudah dikasih. Saya menggunakan surat sestama itu. Itu aja mungkin Pak. Kemudian untuk yang pelatihan PKP dan DFI petugas, ini memang kami sudah kemarin dengan Mbak Woro. Nah, mungkin ada teknis-teknis lagi yang, atau kalau mungkin mau mempercepat, apakah draftnya ini bisa di ini ke kami dulu Pak, kan dalam proses ya, supaya kami juga bisa menyiapkan, mengingat ini sudah bulan April dan pelaksanaan kegiatan tentunya sangat banyak Pak. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam. Hartini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Pak, ini dari Kabupaten Siak. Untuk sekalian, Siak Ibu Sofiani. Dari Siak apa Biak ya? Kok di sini tulisnya Siak. Silakan Bu. Iya, dari Biak ya. Silakan Ibu. Belum kedengaran suaranya? Udah Bu ya? Ya, sudah. Mungkin langsung aja Bapak Ibu ya. Jadi yang kami mau tanyakan kepada Bapak Yudi, masalah keterpaduan lintas sektor yang Bapak sampaikan tadi, memang itu sangat dibutuhkan karena kita kemarin juga mengundang beberapa lintas sektor. Cuma mungkin mereka juga menginginkan agar bisa bersama-sama turun, tapi mungkin keterkaitan dana, jadi belum bisa kita laksanakan. Mungkin depannya kalau ada solusinya dari BPOM gitu, biar bisa sama-sama turun gitu. Yang kedua tentang ini tentang pemeriksaan di lapangan, biasanya sesuai dengan juknis dak non fisik ini kita menggunakan format dari BPOM. Cuma mungkin ada kendala juga di lapangan bagi kawan-kawan yang membawahi RTP, tenaga keselingan dari di Puskesmas, mereka juga punya format sendiri dari Kementerian Kesehatan. Jadi agak ini, jadi ada dua format yang mirip, cuma itu beda sumbernya. Jadi yang kami tanyakan apakah ada koordinasi dari BPOM dengan Kementerian Kesehatan tentang pengawasan RTP, karena di Kementerian juga ada pengawasan RTP, begitu juga dengan pengawasan obat dan makanan. Jadi supaya formatnya kalau bisa dipadukan gitu. Jadi enggak dua format mereka sekali turun gitu bagi petugas Puskesmas. Yang kedua tentang Mak BPOM ya Bu ya, yang kami tanyakan kemarin kita juga dapat dana dak non fisik ya tahun 2020. Mungkin kita juga sudah meng-entry, mungkin ada beberapa kendala. Pertama mungkin saran kami agar lebih disederhanakan, contohnya ini dalam setelah kita mengisi data-data hasil survei, juga kita harus men-scan filenya, berkas pemeriksaan. Jadi itu tuh agak memakan waktu, karena itu kemarin dengan target yang sedikit kita udah kewalahan karena itu ada beberapa lembar yang harus kita scan gitu kan. Itu ada juga yang post market dan pre-market dan post-market, dan itu jumlahnya cukup lumayan banyak. Mungkin kita juga tidak bisa men-scan semuanya. Kalau bisa lebih disederhanakan. Juga yang untuk pre-market juga mereka harus minta NPWP di Smartform, juga kita harus minta NPWP, sementara kalau biasanya untuk yang pre-market rata-rata mereka belum punya NPWP. Gitu. Kemudian tentang pelatihan di FI dan PKP, juga kita rencananya mau melaksanakan, cuma kita masih terkendala kemana ini mau kita kirim petugasnya. Kalau bisa ada gitu semacam tempat pelatihan, mohon informasinya gitu. Kemudian maaf agak banyak tentang SPD, kita memang di Siak sendiri belum melaksanakan ini
kegiatan non fisik ini karena masih terkendala arus penginputan di SPD. Jadi masih menunggu, takutnya ini udah bulan 4, ntar lagi puasa juga mungkin bulan-bulan 6 atau bulan 5 baru bisa mulai gitu. Jadi kemarin itu kan kalau nggak salah ada kalau 6 bulan Juni belum ada progres, takutnya terkendala masalah pengucuran dana non fisik. Mohon solusinya. Itu aja mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofarmi ya, Mas. Kok enggak? Oh, baik. Bu siapa, Bu? Sofiarni, Bu. Oh, Sofiarni. Terima kasih Bu Sofiarni. Banyak sekali pertanyaannya, namun rasanya ini sangat penting. Oleh karena itu, mohon Pak Yudi, Bu Idai untuk merespon. Silakan Pak. Ya, baik. Izin Bu Idai, boleh saya duluan ya? Silakan. Ya, baik. Yang untuk dari Brau tadi, Ibu, mohon maaf, kalau yang setahu kami untuk refocusing 60 dan 40 ini mungkin khusus kebijakan yang di Kemenkes, Bu. Jadi untuk di kami belum ada arahan untuk ataupun kebijakan terkait dengan refocusing 60-40 ini. Kami juga tidak begitu mengetahui persis tentang posisi 60 dan 40 ini untuk apa dan segala macam. Jadi tetap sebagaimana apa yang sudah disepakati bersama ketika pembahasan rancangan kegiatan dan anggaran kemarin, Bu, yang sudah disepakati dalam Smartcom. Kemudian untuk pelaksanaan puasa ini memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kalau tidak salah pengetahuan kami itu memang untuk anggaran itu tidak ada masalah, jadi tidak perlu menunggu dana transfer dari Kemenkeu atau dana transfer itu dikucurkan gitu. Memang bagi beberapa pemerintah daerah yang mungkin fiskalnya sangat-sangat terbatas begitu, mungkin akan ada kendala, tapi kami setahu saya untuk tahun-tahun awal itu atau di awal-awal bulan gitu, awal-awal tahun, saya kira mungkin kendala terkait dengan mengawali pelaksanaan kegiatan itu dan menggunakan anggaran talangan dulu dari APBD, saya kira masih dimungkinkan gitu ya. Nah, oleh karenanya kami keluarkanlah tadi dasar untuk persiapan maupun pelaksanaan di awal itu adalah dengan surat edaran gitu. Nanti kami akan juga sampaikan cukupnya kalau ada rekan-rekan dari unit teknis ataupun itu dari Hukor yang sudah memegang draft terakhirnya, silakan mungkin bisa disampaikan draft yang sudah disepakati bersama diharmonisasi dengan Kemenkumham kemarin yang terakhir apa, mungkin bisa disampaikan di sini sebagai berkas yang bisa di-sharing bersama untuk Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi bisa Bapak Ibu dalami lebih awal gitu ya. Nanti begitu diundangkan sudah tinggal dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan kalau menurut saya berdasarkan SE itu Bapak Ibu sudah bisa melaksanakan lebih awal sih sebenarnya seperti itu. Nah, ini juga hal yang sama untuk BIAK saya kira Bu, untuk pelaksanaan kegiatan saya kira monggo bisa menggunakan model yang di Brau tadi, dicoba saja. Kalau memang mau segera dilaksanakan dalam konteks untuk antisipasi Lebaran, puasa dan segala macam ini, silahkan untuk dimanfaatkan ya. Artinya dasarnya sudah ada, kita sampaikan surat edaran tadi dari Sekretaris Utama Badan POM tadi. Gitu. Nah, kemudian untuk perpaduan lintas sektor ini, saya kira untuk kegiatan pendukungnya yang tadi sudah kami sampaikan, kalau ada kegiatan misalkan untuk persiapan pengawasan itu perlu ada rapat koordinasi, kemudian untuk perjalanan dinasnya pun bisa dilakukan secara bersama-sama, itu bisa dimanfaatkan menggunakan anggaran kita, Bu. Tapi yang setahu saya memang kita tidak menganggarkan untuk ada anggaran honorarium SK timnya ya, begitu kalau nggak salah tidak kita masukkan di sini. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan yang memang harus dilaksanakan secara lintas sektor atau lintas OPD begitu, dan kemudian landasan pelaksanaan kegiatannya itu didasari pada SK tim yang sudah memang ada begitu, silakan Bapak Ibu memanfaatkan anggaran kita ini untuk melakukan pemantauan lintas sektor tadi gitu ya, artinya pengawasan terpadu tadi gitu. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakannya. Tapi yang jelas kalau terkait dengan format pemeriksaan untuk di lapangan tadi, nah ini mungkin teman-teman unit teknis yang bisa menjawab. Tetapi yang jelas
kami untuk pengawasan yang sifatnya tadi untuk obat dan makanan, nah jenis kategori obat itu kan juga mulai dari bahan obat, kemudian jadi ada aspek obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan tadi gitu ya, atau untuk PIRT lah misalkan begitu ya. Saya kira formatnya yang dari kami itu sudah cukup spesifik dan memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan begitu. Tapi kalau ada format lain dari Kemenkes, nah mungkin perlu dijajaki oleh teman-teman unit teknis untuk kemudian dilihat dan direview kembali. Ambillah yang terlengkap begitu maksud saya Bu. Ambillah yang terlengkap dan kemudian silakan nanti dari format yang terlengkap tadi untuk kebutuhan yang sisanya ataupun unit lain ataupun dari Kemenkesnya kemudian atau dari Badan POM-nya, kalau misalkan yang lengkap ada Kemenkes ya Badan POM tinggal mengisi dari format yang lengkap tadi begitu. Tapi saya kira yang bisa menjawab persis adalah tadi teman-teman di unit teknis ya untuk terkait dengan hal ini. Saya kira mungkin itu Bu yang bisa kami Ya, baik. mungkin silakan Bu Idai untuk Silakan Bu Idai untuk merespon. Mungkin ngerespon ini ya masalah tadi NPWP dan scan dokumennya ya, karena di Pusdatin kan kita mengembangkan aplikasi sesuai dengan request dari unit teknis penanggung jawab kegiatan. Nah, nanti kami klarifikasi apakah NPWP itu suatu informasi yang wajib dimiliki atau oleh objek yang diamati atau yang dilaporkan, termasuk juga scan dokumen. Apakah scan dokumen itu dibutuhkan untuk bukti administrasi dan lain-lain? Apakah cukup informasinya yang sudah diinput secara online melalui aplikasi Smart BPOM? Jadi nanti kami cek ya Bu ya ke unit teknis mengenai justifikasi legalnya lah boleh dibilang permintaan scan dokumen tersebut, termasuk juga informasi mengenai NPWP. Kalau untuk nomor induk kependudukan, nih KTP kan wajib ya, pasti bisa. Tapi kalau NPWP takutnya yang mungkin yang pengusaha kecil ya nggak punya NPWP, walaupun asumsinya kan harusnya semua orang punya. Nanti akan kami klarifikasi ke unit teknis apakah informasi-informasi tersebut memang mandatory, sehingga di aplikasi Smart Form-nya kan akan menyesuaikan dengan request tersebut. Kalau informasi itu mandatory, jadi di aplikasi Smart Form-nya juga harus diisi. Nah, nanti kalau misalnya bisa opsional, ya kita juga akan memberikan alternatif opsional di aplikasinya. Baik, terima kasih Bu Idai. Nah, yang terkait dengan format yang ada 2 format dari Badan POM dan juga dari Kemkes, mungkin kami sedang koordinasikan juga untuk hal ini, sehingga nanti menunggu saja hasil harmonisasi kami antara Badan POM dan Kemkes, sehingga nanti di lapangan juga tidak ada 2 format yang berbeda. Begitu ya Bu? Ya. Baik, masih ada lagi? Masih bisa sampai 12:30 lah tadi karena mundur juga. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Ada yang raise hand? Yang Pak Bayu dari Kemkes apakah sudah bisa bergabung dengan kita lagi? Pak Bayu atau dari Kemkes yang mewakili, silakan untuk merespon pertanyaan Bu Dina. Kalau belum bisa bergabung ya Pak Bayu enggak, ya sudah. Nanti Bu Dina kami sampaikan saja ya secara kita sampaikan ke Pak Bayu nanti, dan juga pertanyaan ini sebetulnya masih ada juga untuk Pak Bayu dari Dinas Berau tadi. Iya, dari Berau. Nanti kami sampaikan Pak Bayu, nanti bisa kami respon ke Ibu, kami informasikan ke Ibu. Mungkin demikian sampai siang hari ini sudah banyak sekali hal-hal yang
kita kita diskusikan, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak masukan, juga banyak solusi untuk hal-hal kendala-kendala yang dilaksanakan di daerah. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa berjalan lebih baik lagi dari tahun kemarin. Demikian, terima kasih. Saya tutup sesi kedua. Kita beri aplaus buat Pak Yudi, Bu Idai, dan kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Anda Cendekia Sri Murwani APT MKM sudah bersedia menjadi moderator. Tentunya juga kami sampaikan terima kasih kepada para narasumber, kepada Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran dari Kementerian Kesehatan, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dari Badan POM, dan Kepala Pusat Data dan Informasi dari Badan POM. Baik Ibu Bapak sekalian, kita akan break selama 60 menit. Jadi nanti sekitar pukul 13.25 kita akan masuk ke sesi yang ketiga dan keempat. Semoga Ibu Bapak semua masih semangat dan antusias. Jadi dari saya buah kelapa segar airnya, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.